Bermimpi itu tidak mengenal usia. Ya, Tidak harus punya ratusan juta atau miliaran. Tidak perlu. Untuk memulai. Berarti saya mungkin dong Pak jadi milioner. mungkin sekali. Triliuner? Bisa. Oh, bisa. Ruang Cerita Delano bareng sama gue Karen Delano. Kali ini spesial sekali, weekend ini gue harus berkunjung ke sebuah pabrik yang luar biasa hebat sekali, terbesar di Bandung dengan menciptakan brand-brand yang luar biasa yang mempercayai tempat ini untuk bisa maklun. PT Skinsol Cosmetic Industry. Oke, nah nama Skinsol aja itu sudah menjadi sebuah singkatan dari Skin Solution. Bersama kedua owner yang sudah duduk bersama dengan gue di sini ada Bapak Michael Simon dan juga Ibu Rizky Ananda Musa. Luar biasa. Terima kasih for having me. Terima kasih harus ke Bandung di saat weekend walaupun macet, dibela-belain ke sini. Thank you loh. Sama-sama, senang sekali. Pak Simon apa kabar? Baik. Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ibu selalu cantik ya. Masya Allah. Ya kan, dan Thank ini you. udah kelihatan dari wajahnya aja dan kulitnya udah pasti merawat sendiri dengan produk sendiri. Skinsol banget. Skinsol banget. Luar biasa. Nah, ini jadi penasaran tentunya semua yang nonton ini harus tahu PT Skinsol Cosmetic Industry ini apa dan sejak kapan sebenarnya didirikan. Jadi dulunya tuh namanya tuh CV, masih CV kita. Masih CV dulu CV ya? Skin Solution Beauty Care Indonesia. Itu sekitar 12 tahun lalu. Dan akhirnya berkembang, Karen. Sekarang tuh 2 tahun terakhir kita pindah ke Batu Jajar. Akhirnya namanya PT Skinsol Cosmetic Industry. Kenapa Skinsol? Karena memang kita pengen orang tuh inget ya, kalau dulu kan Skin Solution dan untuk menggunakan PT itu tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Ya. Ya, jadi kita singkat Skinsol Cosmetic Industry dan berdirilah di sini. Tadi kita sudah ke dalam juga, sudah melihat-lihat proses produksi. Kita coba juga kan ya di R&D juga kita bikin trial produk. Tadinya dulu tuh dari awal tadi kita cerita juga ya, dari 7 karyawan sampai akhirnya sekarang kurang lebih sekitar 300 orang karyawan. Iya. Dan yang menjadi menarik didirikan dari tahun 2010 ya sampai dengan sekarang 2021 ini kabarnya Skinsol sudah menjadi pabrik dengan standar internasional. Sudah That is memiliki amazing. sertifikasi ISO, ISO 9000 dan 4000. Nah, kita juga udah CPKB, GMP. Nah, GMP itu standar yang bisa mendukung untuk bisa ekspor ke luar negeri. Iya. Jadi sudah sangat lengkap sekali, mesinnya juga sudah lengkap, semuanya lengkap dan siap mensupport customer mau bikin apa saja. Iya, Gitu. buat pembisnis awal yang mau investasi benar ya. Investasi Jangan betul. salah, investasinya benar gitu. Oh, iya. Harus pilihannya pun di dalam berinvestasi itu harus tepat. Jangan salah pilih, ya kosmetik juga termasuk yang sangat bagus untuk investasi gitu. Betul, apalagi Nanti sekarang ini lagi Karen booming juga sekali ya. mau berinvestasi bisa saja. Wah, sudah pasti. Saya sudah jalan-jalan ke dalam dan sudah melihat kehebatan alat-alatnya ya. Untuk buat pabrik ini aja, itu kayaknya lebih dari ratusan miliar ya. Oke, baik. Dan sebenarnya menjadi penasaran buat saya nih Pak dan Ibu, cerita tentang merintis ya untuk memiliki pabrik sebesar ini. Dan tentunya pasti nggak semuanya senang. Betul. Iya dong, ada susahnya, ada senangnya. 12 tahun sampai memiliki pabrik sebesar ini di kawasan industri di Bandung. Ceritain dong sedikit tentang gimana sih merintisnya dan prosesnya. Iya kan, karena Bapak selalu bilang bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Nah, berarti kan ini kan ada before-nya. Before-nya seperti apa sih kok bisa tertarik untuk tiba-tiba memikirkan oke deh, cosmetic industry aja. Itu ceritanya gimana, Kiki? Jadi gini, dulu tuh saya tuh jualan kosmetik sih awalnya. Lalu booming, itu umur saya masih 23 tahun. Dan akhirnya booming, tapi karena salah memilih pabrik, saya dulu masih maklun. Oh, masih maklun di tempat orang ya? Iya, betul, salah memilih pabrik, akhirnya kenalah masalah di POM, regulasi POM. Nah, di situ saya stop
tidak berjualan lagi, saya bisnis yang lain. Tapi pada akhirnya saya dan suami memutuskan, udah deh kita buka aja pabrik, tapi memang masih skala UMKM, masih kecil gitu. Jadi kita punya lahan sekitar 1.500 meter, kita bangun di situ dan masih kapasitas kecil gitu ya. Kita jadi marketingnya juga. Waktu itu kan mulai dari nol nih, mulai dari pemasakan juga, terus ada apoteker juga, produksi kita turun tangan juga, mengawasi dan sebagainya. Masih rumahan lah. Masih dimulai dengan manual juga, mesin-mesin yang manual ya. Nah, yang paling seru tuh dulu kita juga menghadapi tantangan waktu mau gajian ya. Juga ya itu kita juga ini buka-buka. Ini satu motivasi juga ya buat mungkin pebisnis ya. Jadi kita juga mengalami waktu untuk gajian itu kita harus pinjam sana, pinjam sini itu kita gitu Pak. Jadi melewati itu juga ya. Jadi itu proses itu kita lewatin. Nah, ilmunya yang diambil itu ya ketahanan bisnisnya. Iya. Fokus nggak kita dalam berbisnisnya, kuat komitmen nggak sebenarnya. Komitmen nggak kita. Jadi memang PT Skincell Cosmetic Industry ini berdiri memang menggunakan investasi dari sendiri. Nah, investasi sendiri. Ya, makanya kan kami sangat selalu menjaganya, perputarannya dijaga ya, hal-hal lainnya dijaga. Jadi terukur semuanya. Ya kalau mau memang untuk bukan investasi mungkin bisa seperti gimana lah. Tapi yang menarik tadi dikatakan sama Bu Kiki adalah memulai semuanya dengan sendiri dengan tim yang sangat sedikit, cuma 7 orang, apotekernya 1, marketingnya 1, packagingnya mungkin 1 orang, juga ngerjain kayak tadi nggak sih? Jadi nempel-nempelin stikernya. Upload tuh sama saya, jadi belum ada, mungkin belum digital nih, belum rame, ini masih zaman speedy. Oh gitu. Jadi saya udah mulai upload ya di Facebook, di ini. Nah itu gantian kan saya gitu. Kalau misalkan lihat komputer kan. Iya, jadi sampai komputer aja ngapain sampai sih? Ternyata lagi ngebangun. Jadi ngebangun digitalnya. Nah itu dibangun sendiri juga dulu. Oh itu bangun sendiri juga ya. Adminnya iya, notifikasi iya. Jadi semua dilakukan berdua. Gitu. Berdua sangat ya. Seru banget. Jadi memang perjuangannya itu betul-betul. Jadi mempunyai hal seperti ini sekarang itu sangat alhamdulillah ya. Proses ya semua. Proses ya. Sebenarnya yang menjadi menarik adalah sudah menjadi awal kecintaannya Bu Kiki tentang kecantikan. Ya kan pakai sendiri, akhirnya mau maklun sama orang lain. Mungkin dari maklun sama orang lain punya pengalaman. Tadi diceritakan bahwa BPOM-nya ternyata tidak sesuai lah. Dan pada akhirnya kenapa nggak buat sendiri, dan ini dimulai dari mimpi kecil gitu. Pelan-pelan jadi besar. Marketingin sendiri, ke pasar-pasar sendiri nggak sih untuk jual? Iya ya. Tolak juga loh. Oh iya. Ini brand apa sih katanya kan? Nggak ini, belum tahu, belum ini, belum iklan, belum apa kan? Cuman ya kita nggak pantang mundur ya. Akhirnya setelah berjalan dengan waktu, kita bisa terima customer maklun waktu itu. Kita mengerjakannya dengan hati, akhirnya alhamdulillah dari situ mulai tuh customer bertambah, setiap harinya ada yang konsultasi, sampai antri. Saya tadi cerita kan ya, sampai antri kadang-kadang sampai lewat jam makan siang gitu kan, sampai ke sore lagi. Karena ngelayanin sendiri ya. Dan sama 1 orang apoteker, saya berdua menghadapi tamu gitu kan ya. Apa sih keinginan mereka, pengen bikin produk yang bagaimana, harganya bagaimana gitu kan. Terus kadang-kadang juga ada sampai customer curhat juga banyak. Mungkin kayak gue ya. Waktu berkunjung ke sini curhat-curhatan juga. Nah, akhirnya kan kita punya kedekatan emosional. Akhirnya mereka juga nyaman gitu ya. Bekerja sama dengan kita. Tapi that's actually a one good service ya, karena somehow juga kalau customer datang tuh bukan hanya langsung mau ya udah deh kita bikin produk atau beli produknya, tapi juga ya ada kedekatan, chemistry-nya juga pada akhirnya dibangun di situ, dan customer pada akhirnya percaya bahwa ini adalah tempat pabrik yang tepat buat brand barunya dia lah ya. Seperti itu. Nah, kalau tadi Ibu Kiki lebih sangat mendalami dan mencintai kecantikan. Nah, mempunyai seorang suami seganteng ini ya teman-teman. Pak Simon gagahnya luar biasa. Loh, kok Pak Simon juga ngurusin kecantikan? Industrinya juga kecantikan. Nah, itu gimana berkolaborasinya? Pak Simonnya ada di mana? Juga membangun apanya? Jadi kembali di awal itu semacam komitmen. Jadi
kami berkomitmen bahwa dulu saya di industri tekstil sih. Oh, Jadi memang dulunya basicnya tekstil. ngebangun industri itu di tekstil. Nah, setelah melihat istri memang kecintanya dengan kosmetik, akhirnya saya tawarin kenapa kita nggak bangun pabrik aja. Nah, kita mulailah dari ada lahan sedikit di rumah, kita bangun pelan-pelan. Nah, produknya di Ibu Kiki, untuk industrinya di saya. Industrinya Jadi kami di Bapak. berbagi tugas setiap hari seperti itu. Jadi hari-hari itu udah kosmetik aja, bicaranya kosmetik aja, bisnis. Iya. Berarti kalau produk developmentnya udah pasti Udah Bu langsung Kiki ke Ibu Kiki. udah tahu lah ya. Tapi kalau industri membangun pabriknya, semuanya, berarti Badan konsultannya Bapak Kita bisa sendiri. langsung sendiri. Jadi Luar biasa. PTSK ini kita bangun tuh tidak menggunakan konsultan dari yang mana-mana. Iya. Jadi Dan langsung approve ya. langsung approve. Itunya gambarnya dari badan Jadi kontrol. 4 hal itu yang kita pakai itu komitmen, fokus, terakhirnya berdoa. Komitmen, fokus, dan Ya, berdoa. Ya, Jadi mengerjakannya juga karena milik sendiri pakai hati. pakai hati. Iya dong, betul sekali. Nah, itu Pakai yang hati, jadi jalan makanya itu semuanya seperti bisa berjalan dengan baik walaupun ups and down ya. Ya. Iya dong, nggak semuanya juga bahagia, tapi juga demi hari, tahun demi tahun juga belajar dari customer juga. Customer kadang-kadang juga mungkin ada yang ngeselin juga kan ya. Pembelajaran ada juga yang nggak belajar katanya. Tapi ya, pembelajaran itu ada terus kok. Iya, Jadi iya. selagi industri itu jalan, itu setiap hari itu pembelajaran itu ada. Iya. Jadi nggak pernah ada kata-kata selesai, dia terus berjalan aja terus. Masalah datang terus, Masalah datang tapi juga terus. kita menghadapinya juga dengan kepala dingin gitu kan. Pasti semua ada terselesaikan ya. Solusinya pasti ada. Dan yang paling penting itu juga support dari yang kerja ya, SDM ya. Jadi kalau di PTSK itu karyawan itu lebih ke investasinya sih. Iya, Jadi- karyawan adalah investasi Ya, juga. jadi Iya. di kita ini yang paling seru tuh kasbon, Karen. Oh gitu ya? Iya, Kasbon jadi ya. kami berpikir tuh gini ya. Mereka kalau punya masalah itu kan jadi pikirannya kalau nggak konsentrasi ya. Jadi kami membuka peluang itu, kalian kalau ada perlu ya tinggal bilang ke manajemen gitu. Jadi paling seru kalau di pendidikan gitu. Ada kasbonnya sampai beli rumah loh. Sampai beli rumah. Beneran. Oh gitu ya. Jadi ada program motor, mobil, Iya, iya. dan kalau mungkin sekarang orang lagi tren umroh-umroh, kalau kami udah dari dulunya tuh udah memang diberangkatkan umroh karyawannya. Gitu ya. Sudah dari Cuman pandemi Alhamdulillah. COVID kan, Iya. jadi kita stop dulu. Cuma Iya. ada ekspos aja. Betul. Sebenarnya di sini bisa diambil kesejahteraan dari karyawan. Betul. Karena bagaimanapun juga SDM itu sangat penting dan Sangat mereka penting. salah satu juga jantung dari Betul. jalannya perusahaan. perusahaan. Kalau sekarang kita ini. pikir kan kalau dia banyak pikiran apa kan mengganggu konsentrasi pekerjaannya. Makanya Betul. kami tuh paling serunya itu ya kasbon. Salah satu budaya. Salah satu ya. budaya. Iya betul sekali. Nah ini juga teman-teman semuanya PT Skinsol Cosmetic Industry ini adalah sebuah wadah buat semua ya teman-teman yang mungkin berpikir saya mau punya brand beauty aja, mau punya brand kecantikan, mau itu body care, kosmetik, hair hair care, semuanya sebenarnya bisa dibuat Sama kan? baby. Sama baby juga, baby produk. Kayak minyak telon, ya kan, betul. sabun bayi dan semuanya karena itu beda. Ya. Beda semuanya, ingredientsnya beda dengan yang dewasa. Iya, itu jauh lah ya bedanya sebenarnya betul. ya. Jadi kita bisa bikin di sini. Bisa buat juga di PT Skinsol. Nah, menurut dari Bapak Simon dan juga Bu Kiki, kesuksesan dari sebuah brand, ya, apalagi mungkin yang nonton di sini, mereka adalah calon-calon yang mungkin lagi mulai-mulai berpikir, kayaknya gue mau berinvestasi dan mau mengarahkan karir ataupun jalan hidupnya untuk benar-benar mau punya sesuatu yang baru, yaitu di beauty. Nah, apa sih standar kesuksesan dari sebuah brand beauty itu dari Pak Simon dan Bu Kiki? Apa tuh Mungkin kalau dari standarnya? produk Bu Kiki kali ya. Oke. Kalau dari produk Kalau dari itu sendiri? produk, memang kan gini, kita setiap tahunnya pasti kan ada tren.
tren apa sih yang lagi ada, itu kita harus infokan ke customer. Oke. Ya, jadi setiap tahun biasanya di awal tahun kemarin kita bikin sampel tuh untuk 200 brand punya customer, kita kirimkan. Nanti dari situ mereka tertarik yang mana. Akhirnya mereka akan ada produk-produk baru kan setiap tahunnya, karena ada kebosanan biasanya. Kalau kita hanya mengeluarkan skincare aja selama 1 tahun contohnya, itu pasti nanti customernya atau agen reseller, distributor biasanya akan pindah ke lain hati, ke brand lain untuk menjual brand lain tadi. Jadi kita harus per 6 bulan sekali minimal, maksimal di setahun sekali kita mengeluarkan produk-produk terbaru yang ter-up to date pastinya. Nah itu tugas kita di sini, menginfokan ini loh produk baru. Dan yang pasti customer itu harus fokus. Jadi harus fokus berjualannya, membangun digital marketingnya, karena sekarang kan semua era digital ya. Karena jadi udah jarang deh kayaknya orang sekarang masuk toko untuk beli kosmetik. Kayaknya kita tinggal searching gitu kan. Berbagai e-commerce sudah ada, gampang banget. Nah, gimana caranya membangun digital tadi? Iya. Itu sih. Iya, karena nggak mungkin juga cuma punya uang tapi kemauannya nggak ada. Iya kan, artinya punya uang kalau memang berani mau berinvestasi dari awal harus punya komitmen dan fokus. Ya. Karena sebenarnya brand itu yang dijalanin udah bukan dari pabrik, yang ngejalanin adalah the owner of the brand. Iya nggak sih, pemilik dari si brandnya. Cuman nggak usah khawatir mungkin. Jadi peluang bisnis kosmetik itu terbuka lebar ya. Jadi kalau bermain di digital itu sendiri itu luas banget. Jadi ada beberapa yang main digital itu malah penjualan malam itu juga ada. Ada. Jadi kalau di antara kita yang sudah tidur ya, nah jam 12 ke bawah itu penjualan juga cukup tinggi. Iya. Jadi nggak usah khawatir di dalam berbisnis ini. Indonesia ini cukup luas sekarang. Betul. Luas, nggak usah. Dan begitu banyak manusianya. Kompetitor itu banyak. Saya beri motivasi, keyakinan bahwa nggak usah khawatir. Bahwa peluangnya itu masih ada. Ini orang kita tuh selalu mencoba yang baru dan yang baru, terus mencoba yang baru. Gitu. Nah, tinggal mereka yang pemilik brand itu ya membuat suatu trust supaya brandnya bagus. Itu saja sih. Nah, berarti juga apakah dari PT Skinsol ini juga memberikan pelayanan kepada pemilik brand baru untuk juga marketingnya, memberikan training mungkin kepada mereka juga dilakukan itu. Dan bagaimana melakukan dengan digital marketing dan strategi? Bagi pemula, biasanya pemula ya, kita untuk konsultasi itu free kok. Jadi dia silakan untuk bertanya apa saja kita jawab. Nah, sampai dia itu misalkan mau bertanya bagaimana sih untuk menjual teknik digitalnya, nah kita bisa bantu. Karena kita juga punya tim yang bisa memberikan pelatihan untuk para customernya, gitu. Nah, dan tidak usah khawatir. Kalau untuk quantity juga di PT SKI itu dari misalnya 5.000 ke bawah ya gitu. Iya, 1.000 juga kita bisa. Itu kita itu visi misinya itu bukan hanya sekedar mencari materi ya, karena kita juga mensukseskan. Jadi membuka peluang lah untuk pebisnis pemula untuk dia bisa bisnis di bidang kosmetik itu. Ini sebenarnya penting sekali ya. Karena bagaimanapun juga untuk memberikan kesejahteraan buat negeri kita sendiri, Indonesia, itu kita membutuhkan perusahaan ataupun juga wadah seperti ini untuk pemula yang mau melakukan bisnis baru, disupport dengan ini support system nih Pak. Kadang-kadang kan milenial ini takutnya kan milenial yang lagi bagus-bagusnya sekarang ya. Milenial itu takutnya pabriknya nerima nggak? Modalnya bisa nggak? Kan kadang-kadang udah khawatir dengan kuantiti dulu ya. Nah apalagi kami di bulan puasa ini ada paket Ramadan yang nanti bisa lihat di Instagram kami nih. Ada lagi ya? Bisa 500 piece. Jadi banyak free-nya juga nanti bisa dilihat di Instagram. Free Badan POM kalau nggak salah. Menarik. Jadi kita ada buka paket-paket untuk pemula juga. Buka peluang bisnisnya itu benar-benar. Menarik sekali. Nah ini teman-teman ya, tadi barusan sudah dijelaskan oleh Pak Simon dan juga Bu Kiki bahwa sebenarnya PT Skinsol ini memberikan
solusi bukan skin saja loh. Iya, jadi solusi untuk mempunyai bisnis baru. Betul. Solusi untuk mempunyai semangat baru buat teman-teman semuanya setelah pandemi kita lewati 2 tahun ini ya guys. Jadi artinya bisalah ada pencerahan yang baru. Ya, ada jalan yang baru. Kalau kalian mau memulai bisnis baru dengan skincare, makeup, ya hair care, ada tempatnya. Itu yang paling penting, yaitu pabrik ini menjadi jantung buat kalian. Yang kedua, ada cara support sistemnya yang juga dibantu. Betul. Ya kan? Dan selanjutnya terserah Anda sebenarnya. Ada satu lagi. Apa lagi itu? Harus jeli dalam melihat perusahaan dan industrinya. Oke. Jadi itu sangat penting untuk kita nggak tahu ya, begitu dia develop produk ternyata nanti dia maju. Nah, yang harus dia perhatikan, kuat nggak pabriknya mensupportnya. Iya, bisa jadi dikatakan contohnya kalau saya berani mau mulai dengan 1000 misalnya, 1000 produk dulu. Betul. Itu kan masih kecil lah ya ceritanya. Terus tiba-tiba berkembang. Saya berkembang, wah Indonesia banyak maunya. Akhirnya saya maunya jadi 100.000 bahkan sampai 500.000 produk. Nah, ternyata nggak siap pabriknya. Ternyata industrinya nggak siap. Nah itu yang tadi saya bilang. Ini harus berbulan-bulan kan punya. Tentunya kan delay-nya kan Karen berjualan itu nggak mungkin mau delay kan? Nggak bisa delay dong Pak. Kasihan dong mereka yang mau beli kan. Harus diperhatikan, dilihat lagi si industrinya kuat nggak. Nah, ini penting. Dan di PT Skinsol Cosmetic Industry ini sudah kuat. Tadi udah dilihat ya, kita mempunyai mesin-mesin. Pakai mata kepala aku sendiri sudah melihat bahwa ada mesin dari kesediaan berapa kecil? Yang paling kecil dulu Pak. Yang paling 50 kilo. 50 kilo itu artinya berapa produk? 5.000. 5.000 sampai 10.000 bisa. Dari situ ke yang sedangnya 300, 500 sampai 1 ton. 1 ton. Jadi artinya apabila bisnis teman-teman semuanya di sini berkembang dan kemauan dari konsumen juga pada akhirnya besar. Besar, udah nggak usah khawatir, nggak akan delay. Betul. Karena ada mesinnya. Nah itu yang tadi gue juga udah jalan-jalan sampai sampai badan gue pun bisa nyemplung di situ. Iya, luar biasa sekali. Dan ini sebenarnya menjadi menarik untuk datang ke sini tuh sebenarnya mempunyai semangat ya. Punya semangat yang diberikan oleh Pak Simon dan juga Bu Kiki bahwa hari esok itu sebenarnya ada. Apalagi kemarin udah 2 tahun pandemi, mungkin kita semuanya ya lesu lah. Udah tiarap kan. Tapi sekarang sebenarnya ini nih ada solusi baru. Dengan modal berapa? Bisa 30 juta aja sudah bisa punya produk. Minimum ya. Minimum 30 juta saja sudah bisa punya produk. Karena kalau misalkan mau di bawah itu, contoh lagi nih, ada customer saya mau bikin sabun muka wajah yang harganya 10.000 rupiah ya. Berarti kalau dikalikan 1.000 kan hanya 10 juta. Kan bisa kan? Jadi memang kita tergantung customer ini mau bikin yang harga berapa. Kalau misalkan mau yang harga 10.000 kita sesuaikan, kita bikin formulanya. Jadi dengan 1.000 piece berarti artinya 10 juta sudah bisa punya produk. Sudah bisa punya produk ya. Sebenarnya itu dia tanda tanya orang, pasti butuh miliaran deh. Pasti butuh ratusan juta deh untuk punya brand. Enggak kok gitu. Cuman makanya di sini kita cerita di ruang cerita supaya masyarakat tuh tahu bahwa tidak harus punya ratusan juta atau miliaran. Tidak perlu. Untuk memulai nanti setelah berkembang boleh tuh nambah lagi dari 1.000 jadi 10.000. Dari 10.000 mungkin bisa 50.000, bisa 100.000, bisa bahkan 1 juta produk. Luar biasa. Nah, ini yang menjadi penasaran dari saya pribadi ya Pak. Sekarang ini sedang ramai sekali gitu kan dibicarakan di media-media bahwa untuk menjadi pembisnis di dunia kecantikan itu sepertinya menjanjikan dengan pernyataan berita bahwa gila ya dalam 1 bulan bisa menghasilkan ratusan miliar.
Saya waktu baca itu dan melihat berita di YouTube, di mana, di media sosial, I was like, gua mau kayak dia. Gila, bisa ratusan miliar. Nah, itu sebenarnya memang apa tuh Pak? Maksudnya apakah memang ia menjanjikan bisa katakan saya sebagai pembisnis baru datang ke sini, oke, aku bisa sanggupnya cuma 1000 produk. Yang dikatakan semua tidak bisa instan. I know ada proses. Apakah iya bisa gue gitu pengen banget jadi sultan yang per bulannya ratusan miliar, udah nggak perlu lagi kerja, nggak perlu lagi punya YouTube. Tinggal kalau Karen minta instan sih nggak akan mungkin. Kalau instan juga ya? Saya yakin nggak akan mungkin. Karena saya juga pebisnis ya, yang mulai dari bawah kita berangkat tidak mungkin. Tapi kalau Karen fokus terus menjalannya dengan tekun, itu mungkin. Tapi tetap berproses, karena kalau tadi kita bicara value misalkan Karen menjual 10.000 atau berapa gitu ya, itu value Indonesia-nya bisa dihitung kok. Kita bisa berhitung. Nah, bisa Karen berhitung sendiri capai nggak yang Karen tadi bilang. Nah, jadi untuk mencapai yang akan tadi kita obrolin itu, kita harus melalui prosesnya dulu. Membina tim, membina semuanya. Nah, itu yang harus dijalanin. Dan tidak lupa dengan tentunya investasinya mesti jalan. Nah, itu strategi bisnisnya mungkin ada di masing-masing pemain ya. Berarti juga bisa dikatakan mau menghasilkan ratusan miliar harus berani menginvestasikan juga yang besar. Iya. Nggak bisa yang kecil? Nggak. Jadi kalau mau saya maunya kesini cuma 50 juta tapi Berarti hasilnya berapa? jadi maksudnya investasi 50 juta maunya gede. Kalau Karen mengikuti prosesnya bisa terjadi. Tapi tidak mungkin Karen dalam sekejap langsung Karen menjadi miliarder, nggak akan mungkin. Dan mungkin beberapa miliarder lain juga mungkin hal seperti itu ya. Terjadi proses terjadi juga dia seperti itu. Nggak akan mungkin, saya bisa bilang seperti itu. Sekali lagi bahwa proses yang dikatakan oleh Pak Simon di sini mencakup apa saja Pak? Proses sampai pada akhirnya kita bisa menggapai ini. Proses dari satu bisnis itu sendiri. Jadi mulai dari bikin produknya, marketingnya, timnya dan segala-galanya. Nah, itu apabila dijalani dengan konsep yang bagus, arahannya, fokusnya benar, itu bisa mencapai gitu. Tapi value-nya kalau dalam waktu beberapa tahun 5 tahun itu impossible. Kita bisa bikin produk yang bagus, tapi customer tidak bisa menjual juga sama aja. Nah, customer bisa menjual, tapi produk kita nggak bagus, akhirnya tidak ada repeat order. Seperti itu. Jadi kita saling sama-sama support, sama-sama win-win solution lah ya. Jadi kalau misalkan customer mau mencapai angka yang bermiliar-miliar tadi, itu mungkin bisa terjadi. Tapi memang mungkin nggak 1 tahun, 2 tahun, mungkin perlu prosesnya, gitu kan? Karena kita bisa hitung value-nya ya. Kalau misalkan mau jual sampai miliaran, berarti kalau harga paketnya itu contoh 250.000 misalkan, berarti harus berapa sih yang terjual? Betul. Kan bisa dihitung sama kita. Dan yang paling penting sebenarnya proses membangun jaringan. Apakah sanggup? Nah, itulah harus fokus. Fokusnya tadi, ketahanan mentalnya juga. Betul. Jadi kalau dari saya sih jalanin aja prosesnya. Jadi jalanin alurnya, jalanin prosesnya, pasti sampai ke tujuan. Karena gue juga percaya guys bahwa sukses itu juga dimulai dengan komitmen dan kemauan. Saya tuh Pak selalu percaya sama diri sendiri dari dulu. Saya bisa berhasil kalau saya tahu maunya apa. Iya dong, kalau kita tahu maunya apa, kita tahu arahnya mau kemana.
dan dari situ kita fokus dan benar-benar membinanya, maintain itu kan yang paling susah. Betul. Apapun mau hubungan manusia, bisnis, iya kan Pak, benar gak? Jadi Mempertahankannya satu susah. pepatah juga dalam hal apapun baik dalam kehidupan ataupun dalam bisnis yang dilihat itu hasil akhir. Lihat hasil. Tidak ada yang orang balapan juga kalau kadang-kadang start duluan juga kadang-kadang kalah. Iya. Kadang-kadang dia start di nomor 5, nomor 3, kadang-kadang finishnya yang dilihat. Finish ini lihat. Di akhir kehidupan juga yang dilihat sama Allah juga Betul. terakhir. Dihitungnya kan terakhir. Terakhir. Jadi, apapun bentuknya dilihatnya terakhir. Iya, iya. Ini kita ikutin prosesnya, nah akan menuai hasilnya di kemudian hari. Betul. Wah, ini Jadi luar nggak usah biasa. tergoda macam-macam, Karen. Iya. Saya aja. Nggak usah investasi pakai robot atau apa. Nggak ada Investasi ya. Investasi, betul. Saya setuju tuh apa yang dikatakan oleh Pak Simon di sini. Kalau saya sih salah satu orang yang takut tuh Pak investasi apa bermain dengan saham, bermain dengan ini. Nggak tahu kenapa. Kalau dari dulu saya nggak berani tuh. Apapun di dalam hal investasi yang diberikan keuntungan yang berlebihan itu nonsen. Bohong, bang aja nggak berani. Betul. Nah, jadi mungkin jika pemirsa Karen ya bisa memahami bahwa apapun yang diberikan menggiurkan di awal itu pasti hasil akhirnya akan jelek. Betul. Gitu. Betul. Berarti satu jawaban dari Bapak. Berarti saya mungkin dong Pak jadi miliuner. Mungkin sekali. Triliuner? Bisa. Oh, bisa. Ini luar biasa loh. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kembali lagi dari diri kita dan komitmennya ya seperti apa. Yang menjadi penasaran adalah saya tuh selalu percaya tentang inspirasi. Saya juga hidup mencari inspirasi dari orang, dari alam, dari manapun. Tapi I love to find people to look their something untuk bisa gue belajar dan menjadi inspirasi. Nah, apa sih inspirasi terbesar dari Pak Simon dan Bu Kiki untuk saat ini? Siapa dulu nih? Terserah. Ibu, silakan. Inspirasi terbesar. Oke, inspirasi terbesar ya. Saya sih keinginan saya itu hanya satu sih sebetulnya ya. Membahagiakan keluarga besar aja. Jadi inspirasi saya bekerja keras, pengen lebih besar lagi, pengen punya pabrik lagi yang lainnya yang tadi saya sudah ceritakan juga. Itu pengen membahagiakan keluarga juga anak-anak. Karena kan dari sini mungkin anak saya kan ada yang apoteker nih sekarang. Jadi ini loh cikal bakalnya kamu nantinya. Iya. Ada juga yang nantinya calon dokter gitu kan. Nanti kalau mama bikinin rumah sakit, ini loh kita sudah ada punya pabrik, rencana saya farmasi nanti ke depannya. Jadi semua itu memang sudah kita susun dari sekarang. Iya. Memang kita keluarga ya, inspirasi saya. Inspirasi adalah keluarga ya. Luar biasa. Kalau dari Pak Simon? Lebih ke ini sih ya. Memang banyak di kepala ini kepingin-kepinginnya masih banyak yang belum terselesaikan. Jadi memang kalau untuk kecantikan itu memang terinspirasi dari istri ya, terus support dari keluarga juga, dan berkeinginan sekali semua yang bekerja dengan kami ini semuanya sejahtera. Wah, itu penting. Ya, karena kita masih banyak proyek-proyek yang akan kita selesaikan, semacam kesejahteraan karyawan, perumahan lah dan lain-lain. Wow. Itu support yang akan nanti kita keinginan lah ya, inspirasi. Jadi jangan pemiliknya aja yang senang, kalau bisa merasakan semua ke karyawannya juga. Wow. Jadi kita punya rencana waktu dulu tuh ya. Boleh nggak ceritain? Boleh dong. Jadi kita kepengennya tuh karyawan juga nanti punya saham gitu loh di pabrik kita. Jadi bukan khususnya yang lama-lama ya gitu kan. Karena mereka sudah berjuang sama kita dari awal dan pengennya kita kasih saham ke mereka. Jadi berapa persen keuntungan kita mereka juga merasakan. Wow. Itu cita-cita kita sih. Mulia sekali. Jadi akhirnya suksesnya nggak sendirian. Ya, jadi kan mungkin kalau hal-hal di kita itu lebih ke CSR sih, karena jadi kita juga berbagi anak yatim, berbagi apa ke yang lain-lain ya. Ya, itu penting sekali ya. Nggak diekspos aja. Iya, betul. Tapi bisa dilihat kok secara nyata di saat saya berkunjung ke sini, semua melihat karyawan-karyawannya semuanya happy. Pabrik ini juga dibangun dengan sangat luar biasa. Sangat terasa kan kalau kita masuk ke sebuah
sebuah ruangan atau sebuah kantor, terasa sekali vibes-nya, positive vibes-nya, dibangunnya dengan cinta, ya kan, dibangunnya juga dengan gak gampang lah bahasanya, sebagai perjuangan dari nol, from nothing to something. Ini yang gue pelajari dari Pak Simon dan juga Bu Kiki. Nah, penasaran juga, apa sih target yang belum tercapai ya sama Bu Kiki? Banyak ya. Coba apa dulu target? Cita-citanya banyak banget deh. Ya, cita-cita target lah. Target kita tuh masih pingin ada buka beberapa industri lagi, terus bersilaturahmi. Ya mungkin tadi juga kita lagi ngobrol-ngobrol, Karen juga tanya kenapa sih dari Bandung bermain di kita hijrah ke Jakarta juga ya. Itu semacam memang step by stepnya seperti itu. Mungkin bisa melangkah langsung langkah besar ya, tapi saya sama istri itu lebih baik menjalankan itu proses step by step. Jadi kalau berbicara keinginan masih banyak nih, karena banyak banget, mimpinya banyak ya. Masih banyak gitu ya. Yang perlahan-lahan nanti juga mungkin di episode berikutnya kita sip, betul sekali. Tapi ini sedikit diambil dari Pak Simon bahwa bermimpi itu tidak mengenal usia. Tidak. Ya, sampai dengan sekarang ini setua apapun kita. Kayak gue pun kadang-kadang kan kita kan suka stuck dengan itu usia loh, Pak. Kadang-kadang kita suka gini, masih layak gak ya kita bermimpi? Nah itu saya setuju. Jadi kalau istri bilang kok udah tua loh katanya. Saya sih di dalam mindset saya, saya tidak pernah setiap ditanya umur saya selalu 40 gitu ya. Ya, terus saya masih melakukan kalau bermotor itu masih touringnya jauh-jauh masih. Jadi jangan pernah, itu saya setuju sama Karen bahwa jangan pernah merasa sudah tua. Karena umur setiap terus kita berkarya itu tuh akan membuat badan kita sehat. Betul sekali. Kita sangat sehat sekali. Betul. Jadi jangan pernah, saya udah tua ya, udah segini aja. Jangan pernah. Benar. Terus berkarya, terus berpikir. Nah, itu akan bermimpi membuat kita sehat. Otaknya nggak pernah istirahat. Kalau di rumah seru. Justru itu yang membuat kita tetap berjiwa muda. Makanya saya bilang saya setuju, mimpi itu bisa jadi kenyataan. Jadi kita harus terus bermimpi. Bermimpi. Jadi tadi itu yang diwujudkan. Ya, dari itu dong. Itu yang Karen tadi bilang mimpi itu. Saya membuat pabrik ini seperti nggak pakai kertas. Itu betul. Jadi dalam daya hayal saya, pintunya di sini, ini seperti ini. Betul, itu jadinya begitu. Nanti baru yang bikin gambarnya yang nulis. Itu kisah nyata, benar. Jadi saya tidak memakai pensil atau pulpen gitu. Jadi di dalam daya hayalnya saya jalan gitu. Ini kan kosong. Saya jalan, ini pintu di sini. Saya bilang ini beloknya ke sini. Nanti ditulis jadi seperti ini. Nah, itu yang tadi saya bilang mimpi itu. Kalau orang lain kan pakai konsultan, bisa konsultan dan hitungnya itu per sentimeter atau per meter kalau nggak salah. Nah ini enggak, dan itu langsung approval dari Badan POM, langsung ditandatangani, nggak ada revisi ini enggak, itu langsung. Nah jadi memang setiap meter dari gedung ini, dari pabrik ini tuh benar-benar meteran mimpi. Dan makanya saya bilang saya sangat setuju kan. Iya. Tadi Karen bilang harus punya mimpi supaya bisa jadi kenyataan. Dan jangan lupa berdoa ya. Berdoa. Karena kita juga pasti semuanya setuju dan percaya ya bahwa semua ciptaan manusia sama. Ya kan? Tinggal bagaimana kita kerja kerasnya dan punya mimpinya. Betul nggak? Iya, karena kesempatan itu ada kok. Tinggal bagaimana kita mau menggalinya dan benar-benar jujur menjalaninya. Betul sekali. Nah, sebelum teman-teman gue akhiri di sini obrolan bersama dengan Bu Kiki dan juga Pak Simon, mungkin di sini sangat juga kita mau tahu ya pesan-pesan dari Pak Simon dan Bu Kiki buat semua penonton Ruang Cerita Delano. Semangat dari kalian berdua bisa dibagikan nih buat semua penonton. Siapa tahu dia salah satu dari kamu yang ada di Kalimantan, kamu yang ada di Medan, mungkin ya. Ada juga yang dari Papua lagi nonton ini dan mau memulai bisnis kecantikan. Oke. Jadi untuk teman-teman semua, sahabat semua yang mau punya brand kosmetik sendiri, tidak harus punya pabrik.
tapi cukup datang ke PT Skinsol Cosmetic Industry atau bisa nanti kita meeting via Zoom. Nanti di situ kita bisa tukar pikiran mau bikin seperti apa sih, mau kuantitinya berapa dan lain sebagainya. Jadi wujudkan mimpi kalian, jangan ditunda-tunda lagi karena sudah banyak banget brand yang bertebaran gitu kan. Tapi jangan takut karena Indonesia ini luas dan populasi di Indonesia ini 270 juta something orang, jadi 1% aja kita kesempatan itu ada. Kesempatan jadi milioner. Kesempatan menjadi milioner. Dan bulan ini kita ada program, jadi ada program promo, bisa nanti DM ke Instagram PT Skinsol Cosmetic Industry. Nah itu promonya sangat menarik, bisa chat nanti langsung ke admin. Untuk 1 bulan ini sangat menarik banget. Sangat menarik untuk sekali. menjadi milioner. Jadi kesempatannya ada banget nih teman-teman di sini buat kalian. Mulailah bermimpi, ya mimpi yang sederhana bersama dengan PT Skinsol Cosmetic Industry. Jadi buat teman-teman pasti bisa dan juga ada kesempatannya. Terima kasih Pak Simon dan juga Bu Kiki sudah mengundang saya ke sini. Ini pabriknya luar biasa. Apa yang teman-teman nonton ini real, ya nyata. Mulai dari gerbang depan itu dibangun dengan cinta. Ya. Kalau yang di dalam sampai saya duduk di sini, per meternya itu semua mimpi-mimpi itu ya. Apalagi nanti setelah ini masih ada lagi lahan di depan, itu akan menjadi pabrik baru. Dan doa dari saya buat Bu Kiki dan juga Pak Simon, ini benar-benar menjadi menjadi wadah untuk membantu ya. Apalagi anak-anak muda yang sekarang ini mulai berani berinvestasi. Mudah-mudahan dengan adanya PT Skinsol Cosmetic Industry yang nonton di sini juga mempunyai pintu baru, kalian bisa punya semangat baru ya, dan akan dibantu sama tim dari PT Skinsol Cosmetic Industry ini. Kalian bisa ya punya kehidupan yang sejahtera, jadi milioner. Ayo bareng-bareng jadi milioner ya, sukses bareng-bareng karena investasi aman ya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi ya buat semuanya. Dan keberadaan PT Skinsol ini tuh menurut saya benar-benar juga membantu kesejahteraan Indonesia loh. Ya, membuka lahan buat banyak orang bekerja juga, dan ya itu yang paling benar tuh adalah punya bisnis baru. You never know, siapa tahu dimulai dari yang cuma 30 juta kalian bisa menjadi manusia yang baru loh. Ya kan? Dimulai dari sini. Betul. Ya, investasilah dengan yang benar. Terima kasih banyak Pak Simon. Bu Kiki, terima kasih banyak. Oke teman-teman, thank you so much udah nonton Ruang Cerita Delano. Semua yang kalian lihat di sini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Thank you guys so much. Thank you. Mantap.